dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Bersama katakan, lebih baik satu hari di
kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya kami akan terus menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Biarlah kiranya kemuliaan Allah, anugerah-Mu, urapan-Mu, kasih-Mu mengalir bagi setiap orang pada hari ini Tuhan. Membebaskan segala jiwa yang tersesat, pikiran yang tersesat. Mengalirlah kuasa daripada Allah yang memberikan kelegaan kepada kami menikmati firman-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan, bekerjalah, nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu. Singkapkanlah segala selubung dari mata rohani kami dan telinga rohani kami. Bahkan segala hati kami yang berbatu-batu boleh dibuangkan, boleh dilepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami menutup segala akses dari kuasa si jahat yang menguasai hati, pikiran, jiwa kami di dalam nama Yesus. Kami tolak itu, kami usir itu, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Dan supaya firman Allah tertanam dalam hati kami, yang menjadi daya pendorong bagi kami sepanjang hidup kami Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Amin, saudara. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca satu ayat saja di dalam kitab Rut pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Yuk, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita datang untuk makan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kepada Yeskiel, Yeskiel berdirilah, dengarlah firman Tuhan, buka mulutmu, masukkan gulungan kitab itu masuk ke dalam perutmu. Biarlah kiranya itu juga bagi kita akan terjadi, bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan berfirman bagi kita, dan firman itu masuk ke dalam hati, pikiran, jiwa kita, tubuh jasmani dan rohani kita, dan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Rut 4 ayat 15. Ya, kita baca sama-sama 1-2 ayat. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Sekali lagi, 1-2 ya. Bagi dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memeliharakan engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, hari ini minggu yang terakhir daripada bulan Februari, kita masih di dalam tema kita di tahun 2024 ini untuk lebih dalam lagi. Lebih dalam apa? Minggu yang lalu kita belajar lebih dalam ibadah yang benar. Pada hari ini kita akan mau belajar lebih dalam kita mengasihi Allah. Kisah dalam kitab Rut ini dalam 4 pasal ini sungguh-sungguh memberkati saya dan pasti akan memberkati saudara-saudara. Di mana ketika kita lebih dalam mengasihi Tuhan, wow, ada hal-hal yang sepertinya kita katakan agak lain gitu loh. Ternyata orang yang agak lain jiwanya, agak lain ku tengok mama si Butet ini, agak lain ku tengok bapak si Uco ini, agak lain ku tengok mama mertua ini. Ternyata kita akan belajar pada hari ini ketika masing-masing individu itu semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mari tolong tampilkan slide-nya. Jadi tema kita pada pagi ini adalah Deeper in Love with God. Semakin dalam di dalam kasih kita kepada Allah. Nah, saudara, tadi kita sudah baca dalam Rut 4 ayat 15 dalam terjemahan yang baru. Maka saya akan baca ini di dalam slide berikutnya, di dalam terjemahan BIS ya. Ayat itu berkata ini, menantumu itu sangat sayang kepadamu
telah memberikan kepadamu lebih daripada yang dapat diberikan oleh 7 orang anak laki-laki. Sekarang ia telah memberikan seorang cucu laki-laki pula kepadamu, yang akan memberi semangat baru kepadamu dan memeliharamu pada masa tuamu. Wow. Saudara, kisah Rut ini, kitab Rut ini bukan hanya menceritakan tentang satu keluarga yang gagal menjadi dipilih Tuhan menjadi keluarga yang melahirkan nanti siapa saudara? Keturunan Yesus. Ya. Yang disebutkan tadi cucu laki-laki itu saudara akan melahirkan namanya Obed. Obed bapaknya Isai. Isai itu bapaknya Daud. Tapi kisah keluarga Elimelek ini, Naomi dan Rut ini juga mengisahkan bagaimana saudara kesaksian yang ada di tengah keluarga yang memenangkan satu dengan yang lain anggota keluarga. Kisah Rut ini juga menceritakan bagaimana kita menang menghadapi tantangan setiap hari dalam hidup kita. Kalau kita membaca kitab Rut pasal 1 sampai dengan pasal 4, saya tidak menemukan bahwa di rumah tangga ini ada perpecahan, ada sungut-sungut, ada marbadai, ada cakap kasar, ada cakap kotor, ada saling pukul. Tidak ada. Ada saling benci. Tidak ada, saudara. Ada saling menyalahkan. Tidak ada. Jadi ketika kita merenungkan, pantas Tuhan pilih keluarga Naomi ini, Rut ini, menjadi pilihan Allah lahirnya keturunan Raja Daud, saudara. Tetapi kisah ini sedang tidak mengatakan ini hanya dongeng. Tidak, saudara. Kitab Rut bukan kitab dongeng. Karena ini kisah yang nyata, saudara. Karena disebutkan lahirnya Obed. Berarti kisahnya nyata. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan melihat dulu dalam kisah ini. Semua pasti pernah baca kitab Rut, ya kan saudara? Sampai ada yang mengasih nama anaknya Rut, kan gitu ya. Nah, mari kita akan lihat saudara, siapa Rut ini saudara. Rut ini di dalam Rut pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Mari kita akan baca. Yuk. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Kembali ke slide. Rut itu adalah menantu kedua dari anaknya yang namanya siapa? Kilion, saudara. Jadi Naomi ini punya anak laki-laki 2, ya. Dan bersama dengan suaminya keluar dari Betlehem Yehuda karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang amat sangat. Semua dibawa ke tanah Moab. Nah, ketika di tanah Moab, kedua anaknya ini berumah tangga dengan perempuan-perempuan Moab. Rut adalah orang Moab, ya. Siapa orang Moab? Mari kita akan baca Ulangan 23 ayat 3, saudara. Yuk. Ulangan 23 ayat 3 berkata apa di situ? 1, 2 ya. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Rut adalah orang Moab, di mana di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian yang lama disebutkan
Moab ini tidak pantas masuk dan diperhitungkan menjadi bagian dalam orang Israel, saudara. Kenapa? Karena kita tahu Moab dan Amon itu adalah siapa? Keturunan perselingkuhan dari siapa? Siapa? Lot. Tahu Lot? Lot, kisah Sodom dan Gomora. Jadi kedua putri Lot berzina dengan ayahnya, namanya Lot. Lahirlah keturunan Amon dan Moab. Moab yang kedua. Itulah garis keturunan Rut. Orang yang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang tidak boleh datang ibadah seperti begini. Karena dianggap najis, hasil perselingkuhan, hasil kejahatan, saudara. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mengubahkan orang yang terhina, orang yang tidak layak, orang yang luar biasa bejat, hasil keturunan bejat, saudara, nenek moyangnya, menjadi dipilih menjadi garis keturunan Mesias, saudara. Jadi kisah Rut ini luar biasa. Lalu berarti kita melihat di sini, Rut itu adalah orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Rut tidak mengenal Allah, saudara. Tetapi kita melihat ketika Rut ini masuk di dalam keluarga Naomi, maka nanti kita akan lihat Rut bilang apa? Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, Tuhanmu lah. Wow. Ini berbicara bagaimana keluarga Elimelek, Naomi, saudara, walaupun dia jauh dari Yerusalem, dari Bethlehem, Yehuda, tinggal di lingkungan yang tidak mengenal Allah. Beda dengan Lot. Kalau Lot kompromi dengan dosa, sehingga ketika waktu Sodom dan Gomora ingin dimusnahkan, datang malaikat Tuhan. Orang-orang satu kota datang untuk mensodomi malaikat Tuhan itu. Lot bilang apa? Aku ada 2 anak perempuan, silakan pakai. Maksudnya perkosa aja anakku. Makanya tidak heran ketika mereka telah dikeluarkan dari Sodom dan Gomora, mereka melakukan dosa yang bapaknya, mamanya ajarkan. Berselingkuh dengan ayahnya sendiri. Jadi di sini kita lihat, saudara, dia dari Rut yang tidak mengenal Allah menjadi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, semakin hari semakin dalam cintanya sama Tuhan. Ini satu role model keluarga yang saya dan saudara harus belajar di sana. Ternyata, saudara, kesaksian hidup bukan dengan kata-kata yang mengubahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan kata-kata yang membuat saudara perubahan perilaku. Ternyata bukan intimidasi. Tapi kita belajar di sini. Mari kita akan lihat, saudara. Ternyata keluarga ini, ketika kita akan baca Rut pasal 1 ayat 15 sampai dengan 22. Kita baca Rut 1 ayat 15 sampai dengan 22. Yuk. Berkatalah Naomi, jadi setelah mati suaminya dan anak-anaknya, dia mau balik ke kampung halaman, ya. Dia bilang gini, telah pulang iparmu, maksudnya berbicara siapa tadi? Orpa, ya, menantu pertama, kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Lihat di sini, para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan,
Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sambil mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat 22. Demikianlah Naomi sama-sama pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara perhatikan, ternyata saudara, kenapa keluarga ini dipilih Tuhan menjadi garis keturunan Mesias? Ya, bukan orang yang sempurna, saudara. Bukan orang yang kaya raya dan terhormat, saudaraku. Tetapi kita melihat keluarga ini ternyata menjadi tim yang kuat. Tim yang kuat antara mertua dengan menantu. Ternyata saudara, ada kisah di mana saudara, mertua sama menantu bisa rukun. Dan ini bukan hanya berbicara tentang mertua perempuan dengan menantu perempuan, tapi ini ketika kita akan bahas, ini juga berbicara menantu laki-laki dengan mertua laki-laki, dengan ipar-ipar juga sebenarnya kalau kita luaskan, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Menjadi keluarga yang kuat di tengah apapun yang mereka lalui, saudara. Ya, nah, saudara, di dalam Rut pasal 1 ayat 15 sampai dengan 22, itu Rut berkata begini, saudara. Jikalau sesuatu apapun yang memisahkan engkau, maksudnya jangan pisahkan aku daripadamu, kemanapun engkau pergi sampai mati pun, dia bilang ya kan, selain daripada maut. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya akan baca ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam kitab Rut ini ya, saudara. Ayat yang ke-16 dan 17 berkata begini. Tetapi Rut menyahut, jangan memaksa aku meninggalkan ibu, karena aku ingin pergi kemanapun ibu pergi, dan tinggal dimanapun ibu tinggal. Bangsa ibu akan menjadi bangsaku, dan Allah ibu akan menjadi Allahku. Aku ingin mati di tempat ibu mati dan dikubur di situ. Biarlah Tuhan menghukum aku jika aku meninggalkan ibu karena apapun, kecuali kalau kematian memisahkan kita. Wow. Saudara perhatikan di sini, ini satu luar biasa, saudara. Kita mengerti dalam Kidung Agung 8 ayat 6, itu disebutkan cinta kuat seperti maut. Jadi kita akan melihat bagaimana Rut, karena tadi Naomi sudah bilang, waktu dia datang ke Moab, apa dikatakan? Tangannya penuh. Waktu datang ke Moab, tangannya penuh, artinya dalam kekayaan yang luar biasa, saudara. Tapi pada waktu dia pulang ke Betlehem dalam kondisi tangan kosong. Tidak gampang mengikuti seseorang, apalagi mertua yang tangan kosong, yang tidurnya tak jelas. Karena nanti kita akan melihat kisah berikutnya, harta bendanya pun harus dijual, saudara. Tangan kosong. Tetapi Rut berkata, ini saudara kuncinya, Allahmu Allahku. Jadi ketika seseorang sudah bertemu dengan Kristus, dengan kasih Tuhan, wow,
Itu luar biasa, saudara. Biasanya perkataan ini adalah perkataan suami istri ketika pernikahan. Betul nggak, saudara? Ya, saudara. Menerima dia dalam kondisi sehat atau sakit, baik atau tidak, melimpah atau tidak. Tapi ini dari orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan di sini kesaksian hidup keluarga ini luar biasa. Terutama Naomi, saudara. Nah, mari kita akan lihat slide berikut. Rut 1 ayat 16 dia katakan, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Jadi ini berbicara pernyataannya bahwa, wah, ternyata Allah yang diikuti mertuaku itu beda dengan Allah yang aku tinggal waktu aku di Moab, yang diajarkan aku sejak kecil. Kenapa ya mertuaku itu bisa dia bersuka cita? Dia bisa tidak pernah marah-marah. Dia pernah sabar menghadapi semuanya. Dia tidak egois, disuruhnya kami pulang, kan gitu. Kok bisa ya? Dan itu yang membuat hati Rut itu melekat. Nah, mari kita akan lihat bukti cinta Rut kepada Naomi, saudara. Di dalam Rut 1 ayat 19, di situ dikatakan, berjalanlah keduanya sampai tiba di Bethlehem. Berjalan keduanya sampai tiba di Bethlehem. Ketika tiba di Bethlehem, bukan dipuji mertuanya, tapi dibilang apa? Wah, sampai nggak dikenal. Berarti kita melihat mungkin wajahnya ketika pergi kinclong, berseri-seri dengan pakaiannya. Ketika pulang kampung, tak dikenal lagi. Ngerti saudara maksudnya ya? Saking buruk rupa sekali. Saking mungkin mukanya sudah berkerut, sudah tambah tua. Sampai nggak dikenal. Kan ayat itu berkata, kayaknya Naomi, tapi masa Naomi? Ya gitu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Nah itu orang kampung bilang, Rut ada di sampingnya. Tapi dikatakan keduanya berjalan. Wow, saudara. Ayat 22 dikatakan, Naomi pulang bersama Rut sampai ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. 2 kali di dalam pasal 1. Ya. Lalu Rut 2 ayat 2 dikatakan, ketika sampai di Bethlehem, sudah tidak ada apa-apa lagi, tangan kosong. Tapi lihat Rut, apa dia bilang? Biar aku ke ladang memungut jelai. Wow. Wow. Menantu cari nafkah untuk menghidupi mertua. Kagak pelit. Mari kita lihat kenapa ini bisa terjadi, saudara. Ini yang kita mau belajar. Bukti cinta Rut ke Naomi. Jadi bukan hanya ikut-ikut aja melepas kehidupan, bukan. Tapi ketika sudah sampai, dia yang cari nafkah. Kalau saudara baca, betul apa enggak, saudara? Halo? Nanti baca ya, pasal 1 sampai 4, betul enggak yang saya bilang itu? Menantunya yang cari nafkah, saudara. Nah, di sini kita lihat Rut dengan Naomi bisa sehati sepikir, ternyata dalam kondisi suka dan duka. Dan dia rajin bekerja. Jadi ini bukan menantu yang lama bangun. Di sini nggak ada, di sana. Siapa yang mau menikah? Ingat ini. Ya, enggak, saudara. Dia rajin. Dia melihat semuanya. Terus dia rendah hati. Nggak pernah disangkalnya mertuanya atau menghina mertuanya. Kita lihat Rut 2 ayat 11. Bahkan saudara, ketika dia masuk akhirnya Tuhan pimpin. Jadi lihat saudara ya, orang yang murni hatinya, orang yang tulus hatinya, mengasihi mertuanya, mengasihi menantunya. Lihat bagaimana Tuhan mempertemukan dengan orang yang tepat yang nanti akan mengangkat kehidupannya. Naomi tidak pernah bilang, kau nanti kalau cari ladang pergi ke sana, ke tempat Boas. Tidak ada dicerita.
Sampai nanti Rut sendiri bicara, kenapa kau bisa bawa banyak kali jelai yang kau dapat, Inang? Kan gitu kira-kira. Oh, ada di sana. Tuannya kok baik kali. Tadinya aku memungut sisa-sisa jelai. Jadi dalam orang Israel, saudara, kalau dia memanen jelai, kalau sama kita itu padi, kalau dibawa ada yang tinggal, itu nggak boleh dipungut. Itu prinsip orang Israel ya. Jadi yang sisa-sisa itu boleh diambil siapa saja oleh orang miskin. Itulah yang dilakukan Rut, saudara Rut. Bukan bekerja di situ, dia memungut. Ya, dan dilakukannya dengan terus, saudara. Sampai akhirnya bosnya, pemiliknya itu namanya Boas, saudara. Dia melihat, kok ada cewek lain ini, nggak pegawaiku ini. Terus dikatakan, jangan dia di antara laki-laki, supaya dia jangan diganggu. Saudara perhatikan, ketika kita hidup takut akan Allah, Tuhan luputkan kita dari hal yang kita tidak tahu, kita sadari. Ini kita mau belajar di sini, saudara. Bagaimana kita perlu mengalami kasih Tuhan yang semakin dalam. Nah, lalu di dalam Rut 2 ayat 11, mari kita akan baca. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi pada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ini berbicara pertobatan. Jadi ketika dia ketemu dengan Boas, Boas mendengar kesaksian hidup daripada Rut, saudara, dengan lengkap dikatakan. Dengan lengkap. Ingat di sini Naomi belum cerita itu kerabatmu, belum. Ya. Jadi dikatakan tulus hatinya, ya. Cintanya yang murni ke mertua, dan dia bekerja keras. Dan dikatakan di dalam Rut 2 ayat 17 sampai dengan 23, dikatakan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nggak pernah pisah rumah, nggak pernah meninggalkan, ya. Dan dikatakan, aku telah mendengar semuanya. Bagaimana seorang yang tidak mengenal Allah, yang menyembah berhala, akhirnya mengalami pertobatan dan dipulihkan dengan luar biasa, saudara. Bisakah itu terjadi di keluarga kita? Yes. Rut 3 ayat 1 dikatakan, saudara, Naomi juga cinta kepada menantunya. Di dalam Rut 3 ayat 1, tolong tampilkan. Yuk sama-sama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau... Nah, jadi ternyata itu berawal dari sikap Naomi. Karena yang pertama kenal Yesus siapa? Naomi. Naomi bilang, anakku. Tadi padahal disebut ayat itu apa? Mertua. Tapi dia tidak panggil menantuku. Ngerti di sini maksudnya? Dia panggil anakku. Ternyata ini yang menyatukan itu. Kalau kita menganggap menantu itu menjadi anak, kalau kita menganggap mertua itu menjadi, dia panggil tadi ibu kan? Betul nggak saudara yang kita baca? Wah, itu ternyata kekuatan cinta. Karena walaupun misalnya ada kadang-kadang kita selek dengan orang tua kita, dengan anak kita, tapi pasti baik lagi kan gitu ya. Itu maksudnya saudara. Dendam nggak ada. Pernah saudara dendam sama orang tua, sama anak, jahat apapun ya kan? Nah, ternyata itu. Dalam Rut 3 ayat 1 juga dikatakan, Naomi mengusahakan, bahkan memikirkan masa depan Rut. Ketika dia tahu kepada siapa dia bekerja, dia bilang, Boas itu adalah salah satu kerabat kita yang harus menebus engkau. Jadi saudara, di dalam orang Israel itu ada namanya perkawinan ipar, saudara, ya. Jadi kalau misalnya, kalau kita juga ada di situ ganti tikar, ya, saudara. Jadi kalau misalnya si
meninggal suaminya, maka yang harus menebus dia adalah kerabat dekat. Supaya apa? Hartanya itu tetap di dalam marga itu. Nah itu saudara, marga itu saudara, nggak lari ya. Jadi Naomi bilang memikirkan masa depan Ruth. Lalu dikatakan ayat itu supaya bahagia. Nah jadi ternyata kekuatan tim yang kuat ini adalah Ruth berusaha membahagiakan mertua, mertua berusaha membahagiakan menantu. Ketika suami berusaha membahagiakan istri, istri berusaha membahagiakan apa? Suami. Itu pasti tidak ada pertengkaran. Tapi kalau saling nuntut, disitulah ada persaingan, disitulah ada pertengkaran, disitulah ada kelihatan gak baik semuanya. Tapi ternyata kuncinya di situ, saudara. Ya, mari kita akan lihat slide berikutnya, Rut 3 ayat 2 sampai dengan 6. Mari kita akan baca, saudara. Nah, sebelum dibaca, saudara perhatikan gambar ini. Pernahkah kita pelukan seperti ini dengan menantu dan mertua kita? Dah, Om. Pernah seperti ini? Harus pernah, amin. Harus pernah, amin. Saya juga pernah sampai ketika mertua saya masih hidup, dia sakit. Saya pernah memandikan dia ketika dia masih harus di kursi roda sekarang. Sampai akhirnya saya pimpin dia tidak di kursi roda sampai akhir matinya. Kita baca dulu ini, saudara. Rut 3 ayat 2 sampai dengan 6. Yuk, kita baca. Silakan tampilkan dulu slide-nya. Yuk, sama-sama. Maka sekarang bukanlah Boas yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengiripan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lihat, lanjut. Lihat saudara ayat 5 sama-sama. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan. Ayat 6. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan. Saudara lihat di sini, Naomi membimbing, mengajar Rut menantunya dengan kasih sayang dan tulus. Lalu Rut mentaati mertuanya dengan senang hati. Dia katakan, apa yang kau katakan Inong, kulakukan. Tapi tidak hanya kata-kata, dia pergi melakukannya. Ini jarang ditemukan, tetapi bisa. Kalau ada contoh di firman Tuhan, berarti akan memampukan kita. Amin. Kita lihat selanjutnya, slide berikutnya. Cinta Naomi yang tulus ke menantunya menumbuhkan cinta Rut yang tulus kepada mertuanya. Halo? Ngerti saudara? Cinta Naomi yang tulus kepada menantunya membuat cinta Rut tumbuh tulus kepada mertuanya. Nah, ini hebat, ini kekuatan cinta. Dan sebaliknya, tidak ada pertengkaran di rumah, tidak ada sungut-sungut. Wah, ini kita harus belajar. Kenapa? Nanti kita akan belajar, ya. Lalu kita lihat slide berikutnya. Kasih Rut yang murni, tulus terlihat dalam kesehariannya. Jadi dia tidak munafik, saudara. Dia tampil apa adanya, nggak ada, hatinya bersih. Rut 2 ayat 5 sampai 11. Itulah
itulah yang menarik kasih Boas turun ke atasnya. Nah, saudara, anak-anak, ternyata lihat di sini, jodoh nggak kemana. Kalau kesaksian hidupmu menghormati orang tua, itu akan terdengar sama orang lain, dan orang akan datang. Kau mau jadi menantuku? Gitu loh saudara. Halo? Iya saudara. Ini maksudnya. Kasih Boas, cinta Boas melihat dia saudara. Karena dari mana? Dia dengar. Kan dia dengar tadi dengan lengkap. Sudah ku dengar lengkap apa yang kau lakukan dari dulu waktu kau masih punya suami belum mati, sampai kau dari dalam keadaan mewah, kau pulang dengan mertuamu tangan kosong, lalu kau yang bekerja. Itu menumbuhkan cinta Boas saudara. Inilah kasih yang murni itu saudara, bukan karena hawa nafsu. Ngerti ya saudara? Inilah berbicara kasih agape itu. Lalu mari kita akan lihat Rut pasal yang keempat ayat 1-10. Itulah yang membuat Boas menebus seluruh milik kepunyaan Naomi termasuk Rut. Dan ayat itu berkata, sebenarnya bukan Boas itu kekurangan harta, dia sudah kaya sekali. Tetapi tujuan dia menikahi Rut, menebus Rut, adalah ayat itu berkata untuk menegakkan nama suami Rut. Halo? Laki-laki mana yang mau gitu? Betul apa enggak? Dia menikahi, kan udah janda ini. Ya, udah janda si Rut kan? Betul? Udah janda. Lalu dia menikahi untuk menegakkan nama suami almarhum. Ini kasih yang luar biasa saudara. Kasih. Saudara dapat gak ini ya? Luar biasa ini saudara. Nah, mari kita akan belajar. Ada 3 hal dari kisah Rut ini, Naomi dan Rut ini, dari kitab ini. Pertama saudara, ketika kasih Allah memenuhi hati kita, pikiran kita, jiwa kita, itu akan membuat kita bisa mengasihi orang lain juga dengan sepenuh hati. Halo? Amin, saudara? Ya. Ketika kasih Allah di dalam kita semakin hari semakin dalam, ya, kita bertumbuh semakin hari mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tenggelam di dalam sungainya Tuhan. Hati kita hanya untuk Tuhan, pikiran kita untuk Tuhan, jiwa kita untuk Tuhan, mengasihi Tuhan. Ternyata itulah yang membuat orang itu bisa mengasihi orang lain tanpa ada ganjalan. Jadi makanya kita harus makin hari makin mengasihi Tuhan. Amin. Orang lain itu bisa berbicara. Ini bukan hanya berbicara mertua dengan menantu, bukan. Tapi juga kita di dalam pelayanan, saudara. Halo, ngerti maksudnya? Ya. Karena Rut tadi kan orang asing. Kita bisa menerima satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Bisa menerima, mungkin ada ipar-ipar di keluargamu. Dan siapa aja. Dan bisa tanpa pertengkaran. Nah, slide ini selanjutnya saudara kita lihat. Naomi mewakili yang sudah meninggal tadi itu, saudara, lebih dulu memiliki kasih Allah. Dan kasihnya, walaupun dia menderita, bayangkan saudara, orang yang kaya tiba-tiba miskin, gak ada apapun di tangan. Sukar kali itu saudara, apalagi gak ada suami lagi, gak ada lagi anak. Sukar itu hidupnya, menderita luar biasa, dan kepahitan luar biasa. Ya saudara, pahit luar biasa. Bukan hanya fisik, bukan hanya materi, jiwa juga pahit saudara. Dia juga tidak punya apa-apa. Tetapi lihat di sini kita belajar, Naomi tetap di dalam kasih Tuhan. Ini saudara, kuncinya ternyata di situ. Nah, mari kita akan baca 1 Timotius 5 ayat 5. Nanti kita akan baca saudara,
Ayat itu berkata di dalam pasal 1, ketika dia jumpa dengan orang-orang di Bethlehem, dia bilang apa? Tangan Tuhan sedang menghukum aku. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, karena dari mulutnya berkata Tuhan. Kita akan belajar ini di dalam 1 Timotius 5 ayat 5. Ayo. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Itulah Naomi itu, saudara. Dia benar-benar janda, ditinggalkan semua, tetapi di dalam kepahitannya, putus asanya, ketidakmampuannya, dalam segala kepahitannya, kesusahannya, dia selalu bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Wah. Kita baca selanjutnya di dalam ayat 9 sampai 10. Tolong tampilkan. Masih di dalam 1 Timotius. Yuk, 1, 2 ya. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kasih saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka orang yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik, saudara. Jadi dikatakan di sini terbukti Naomi nggak menikah lagi, satu kali dia, saudara. Dia mengerti prinsip firman Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik selama dia hidup dengan suami, dengan anak-anaknya, dengan menantunya. Dia selalu apa? Dikatakan itu menggunakan segala kesempatan berbuat baik. Bahkan kita lihat tadi dalam Rut pasal 3 tadi itu, dia memikirkan supaya tadi dikatakan apa? Supaya bahagia, ya. Nah, Naomi semakin hari, slide berikut, semakin dalam kasihnya kepada Allah. Dia tidak mengasihi Allah pada waktu sedang berkelimpahan saja. Waktu suami dengan anak-anak masih lengkap, bisnis masih jalan, karena dia pasti berdagang itu. Tapi pada saat semua juga tidak ada, dia tetap percaya pertolongan Allah. Dia kembali ke Bethlehem. Ini ada maksudnya. Bethlehem itu artinya rumah roti. Semakin ada kesesakan, semakin ada penderitaan, justru dia memilih kembali kepada Allah. Ya, dia tetap percaya kepada pertolongan Allah, pemulihan Allah, tetap berbuat baik kepada menantunya walaupun kondisi sulit dan tidak mengerti. Ketika dia berjalan kembali ke Bethlehem, sebenarnya dia berjalan dengan gontai dan tidak tahu apa-apa, penuh dengan kepahitan di sini. Nah, saudara, kita lihat slide berikut. Kasih Naomi kepada Allah yang semakin dalam membuat dia bisa mengerti hati menantunya, bisa berjalan bersama menantunya, artinya komunikasi yang baik. Bisa membuat dia tetap tinggal dengan menantunya. Ayat-ayat itu tadi, saudara. Kasih Naomi kepada Allah yang semakin dalam, tolong slide-nya, membuat dia tidak menyalahkan Tuhan atas kepahitannya. Rut 1 ayat 20. Dia juga tidak menyalahkan Rut yang ikut dengan dia sebagai beban atau sebagai malapetaka. Ada orang ketika sudah habis semua, ada pula yang ikut, ya kan? Ya kan? Biasanya menolak orang, betul nggak? Mau ku kasih makan apa dia? Ikut pula dia sama aku, kan gitu ya. Tapi Naomi nggak bilang gitu, saudara. Itulah ketika lain jiwanya. Jadi saudara jangan nonton itu aja yang udah tembus 6 juta. Tapi ternyata ketika kasih Allah mengubah itu, saudara. Nah, kasih Allah yang telah diterima oleh Rut semakin hari semakin dalam hati, pikiran, dan jiwanya, membuat Rut bisa berjalan bersama mertuanya. Komunikasinya jalan. Membuat Rut melakukan apa yang dikatakan mertuanya. Dia mau dibimbing. Membuat Rut tetap tinggal bersama mertuanya tanpa sungut-sungut, bahkan dia yang memenuhi kebutuhan mertuanya. Wujud dari kasih kita kepada Allah, firman Tuhan bilang,
Kalau kita tidak mengurus keluarga yang ada bersama dengan kita, itu dikatakan kita lebih jahat dari orang yang tidak bertobat. Itu ada ayatnya, saudara. Jadi orang yang mengasihi Allah itu, saudara, maka dia, saudara, lihat di sini bagaimana dia mengasihi orang. Jadi sekali lagi katakan, ini bukan hanya berbicara mertua dengan menantu, tapi bagaimana kasih di dalam rumah tangga itu. Ada ipar, mungkin ada siapa, tetapi saudara, ketika kasih itu ada dalam hati, pikiran, jiwamu, wah, itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Itu makanya anak muda, ketika engkau pilih jodoh, gak boleh di luar dari Tuhan, karena ini kuncinya. Ngerti? Anak muda gak main-main. Kalau dia menyembah Allah yang berbeda, wah, ketika kau sakit, ketika kau dalam pergumulan, siapa temanmu berdoa? Rumah tangga itu bukan tanpa keributan. Nah, yang kedua kita belajar, saudara. Next, yang kedua, kasih akan Allah yang semakin dalam di dalam hidup seseorang, itulah solusi kehidupan ternyata. Saudara, kalau kita pernah hidup dengan banyak orang di satu rumah, kira-kira ada nggak masalah sebenarnya? Hah? Ada nggak? Ada? Pasti ada. Oi, siapa yang bayar rekening listrik? Bilang dulu. Ya, misalnya gitu kan? Siapa yang belanja ini? Ayat ini, pasal ini nggak dibilang 2 dapur, 1 dapur mereka, saudara. Ya. Nah, ternyata kasih itu, kasih Allah yang semakin dalam pada seseorang yang menjadi solusi. Saya pikir seleranya Ruth pasti beda dengan Naomi, ya kan? Kan gaya hidup seseorang itu tergantung di mana dia hidup, kan, saudara? Moab itu menggambarkan kan gemerlapnya dunia. Sementara Naomi di dalam hal yang kerohanian, wah, kalau ketemu itu kan bisa berantem, saudara. Tapi kenapa bisa begini? Nah, mari kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ketika kasih Allah itu semakin dalam hidup seseorang, itu akan menghasilkan buah roh. Yuk, kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kan anak gue sekolah minggu ini kan. Kasih itu sama-sama, kasih itu ya, kasih, sukacita, buah-buah adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, penguasaan diri, saudara. Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan di sana, saudara. Ternyata yang mengubah itu hanya kasih Allah, nggak ada yang lain. Lalu kita lihat, saudara, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ayo kita baca sama-sama ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah luar biasa kasih itu, saudara. Inilah kasih yang kita harus tahun 2024 makin hari makin dalam. Sehingga kita tidak akan mengatakan kepada istri, ah, susah kali aku sama dia. Kepada suami, ah, susah kali aku sama dia. Sebenarnya kuncinya kita tidak saling menuntut adalah kalau kasih kita kepada Tuhan benar, saudara. Kalau kasih kita nggak benar sama Tuhan, kita pun nggak bisa. Kita nggak jujur kepada Tuhan dengan uang yang Tuhan berikan, ya, saudara. Saya mau katakan buktinya, kita nggak jujur dengan uang rezeki yang Tuhan berikan sama kita, kita pun nggak akan jujur kepada suami atau istri kita tentang uang.
Benar saudara. Ya. Jadi kasih Allah itu solusi kehidupan. Siapa yang ingin di rumahnya boleh aman-aman saja, damai sejahtera, dengan mertua, dengan menantu, dengan ipar-ipar, dengan teman-teman sepelayanan 2024. Siapa yang mau? Amin. Amin saudara. Amin. Yang ketiga terakhir saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 kenakan apa? Jadi harus tinggal di antaramu apa? Iman, kasih, iman, pengharapan dan kasih, dan paling besar kasih. Kenapa? Kasih itu tadi saudara, yang terakhir. Nah, kasih akan Allah yang semakin dalam pada seseorang akan memelihara kehidupan orang itu sampai akhir hidupnya. Bahkan ketika kita baca di dalam ayat pertama tadi, di dalam konteks kita baca, ayat itu dikatakan apa? Segar jiwanya. Bahkan dikatakan, engkau mendapatkan Rut ini lebih daripada 7 anak laki-laki. Nah, saudara ngerti maksudnya ini, saudaraku? Mari kita baca Rut 4 ayat 15 sampai 16. Saudara ngerti nggak maksud ini, saudara? Ya, aduh, ini luar biasa ini. Ya. Rut 4 ayat 15 sampai 16. Apa dikatakan di sana? Dan sama-sama yuk. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu. Saudara, ketika kasih kita akan Tuhan semakin dalam, kita bisa mengasihi siapapun dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Ayat ini berkata, ini akan membuat orang lain itu kan merespon dan memelihara engkau sampai akhir. Sampai putih rambut berarti sudah sampai, sudah tak mampu lagi itu saudara. Bahkan dikatakan menyegarkan jiwamu. Jadi dia panjang umur tapi segar, nggak sakit-sakit maksudnya. Jadi kalau saudara memiliki kasih Allah yang tulus semakin dalam, itu salib. Kasih kita kepada Allah semakin tulus, semakin dalam, maka kita akan bisa mengasihi sesama kita, siapapun dia. Sesama teman pelayanan, sesama mertua menantu, orang tua anak, ipar, saudara. Nah, ketika semakin akhir kita dengan hati yang tulus, saudara, nggak ada sungut-sungut di sana, nggak ada marah di sana, saudara. Tulus, itu keseharian kita. Ternyata apa yang kamu lakukan, yang kita lakukan itu berefek kepada siapa? Kepada siapa, saudara? Naomi ini memberikan kasih yang tulus kepada menantunya. Ternyata balik kepada siapa? Kepada siapa? Dirinya. Bahkan dia katakan dia memangku cucunya itu, saudara, si Obed. Ayat 16. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Wow, saudara, ini luar biasa. Kasih Allah yang semakin dalam pada seseorang akan membuat lain jiwanya. Ayat terakhir, Bilangan 14 ayat 24. Mari kita lihat, ternyata yang membuat lain jiwanya adalah ketika kasih Allah itu ada pada seseorang. Ya. Yuk. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuh hati, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, saudara, Kaleb dan Yosua disebutkan di sini Kaleb. Dikatakan Tuhan, ini Tuhan yang ngomong, lain jiwanya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan lebih dalam, itu lain jiwanya. Kenapa? Karena dia tetap ikut Tuhan sepenuh hati. Kalau dia ikut Tuhan, dia takut bersungut-sungut. Karena dia tahu ada Tuhan, tentu dia akan takut ngomong. Betul nggak, saudara? Ya. Dan dia kuat menghadapi tantangan. Makanya nanti Kaleb ketika dia usianya 85, dia bilang, kasih tuh Gunung Hermon itu. Padahal Gunung Hermon itu ada raksasa di sana. Yosua aja nggak bisa mengalahkan itu. Mari bangkit berdiri.
Tim boleh maju ke depan. Mari kita miliki kasih Allah yang semakin dalam di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Ternyata kuncinya sederhana. Mau memiliki kasih Allah lebih sungguh dalam hidup kita? Mau lebih dalam mengasihi Tuhan? Ya. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Dan ternyata itu yang membuat kita solusi dalam hidup kita. Bilang dulu kiri kanan dengan wajah yang senyum. Ayo kita semakin dalam kasih Tuhan. Ada lagu ini yaitu dari Ruth dan Lea yang menyatakan lebih dalam lagi, deeper in love with God. Ya. Mari renungkan firman Allah yang kita dengar pada siang hari ini. Mari mengasihi Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan bersungut-sungut ketika kita harus datang berdoa, datang komsel, datang beribadah, memberi pelayanan dengan sukacita, memberi pekerjaan Tuhan dengan uang, tenaga, dan sebagainya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Artinya kita bisa mengasihi saudara yang kita lihat, saudara. Kalau kita tidak bisa mengasihi saudara yang kita lihat, mana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat dengan mata kasat kita. Biar kiranya 2024 kita diubahkan. Kita diubahkan, saudara, oleh kasih Tuhan dalam hati pikiran. Sehingga tutur kata kita baik terdengar. Pikiran kita, pikiran yang dikuduskan. Tingkah laku kita, tingkah lakuku yang berkenan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah hatimu pada pagi ini. Izinkan Tuhan mengubahkan hatimu pada saat ini. Mungkin engkau menghadapi masalah hubungan satu dengan yang lain. Di tempat kerja, di sekolah, di rumah, dengan orang tua, dengan anak, dengan ipar, dengan menantu, dengan mertua, dengan tetangga. Haleluya. Sudahkah kita mencerminkan kasih Allah? Ketika engkau dipenuhi dengan kasih Allah,
Kasih itu yang akan memeliharakan engkau sampai akhir hidupmu dan jiwamu segar. Jamahlah ya Roh Kudus setiap hati kami, jamahlah setiap jiwa kami Tuhan. Jamahlah, haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami juga memiliki hidup seperti keluarga Ruth dan Naomi. Melalui kehidupan kami, orang yang tidak mengenal Allah menjadi sungguh-sungguh mengenal Allah karena kami. Hati kami tetap mengasihi Tuhan walaupun apa yang kami alami. Kami tidak undur daripada Tuhan. Kami tidak undur Tuhan Yesus dan meninggalkan Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Setiap benih firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi Engkau akan mengerjakan secara dalam kepada setiap hati kami yang mendengar pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin.